semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dalam sistem komunikasi. Kelompok 17 sendiri memiliki anggota antara lain Muhammad Afrinaldi Saputra, Vanessa Febriusta Muger, dan Farhan Habib Hawari. Mata kuliah ini dipimpin dan dibimbing oleh Bapak Ismandianto MIkom. Baiklah, kami akan memulai materi dari hakikat sistem komunikasi. Untuk memahami apa itu hakikat sistem komunikasi, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Secara singkat, dapat kita simpulkan bahwa satu sistem yaitu merupakan susunan dari berbagai-bagai bagian. Little John berpendapat ada 3 hal yang mendukung adanya suatu sistem. Yang pertama, objek, yang kedua, atribut, dan yang terakhir, lingkungan. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, yaitu bersumber dari komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hakikat komunikasi merupakan sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, dan lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama yang lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi. Materi selanjutnya ada pola-pola komunikasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri yang sering kita sadari maupun tidak kita sadari. Di antaranya yaitu kegiatan berpikir, di mana seseorang sering menginterpretasikan sebuah objek dari apa yang ia pikirkan, yaitu dapat berbentuk benda, informasi, alam, peristiwa, pengalaman, atau fakta yang dianggap penting oleh orang itu sendiri. Yang kedua, ada pola komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi, 2 orang maupun lebih, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Sesuatu dikatakan komunikasi kelompok dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara kepada khalayak dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, komunikasi berlangsung kontinu dan bisa dibedakan mana sumber dan mana penerimanya. Yang ketiga, pesan yang disampaikan terencana atau dipersiapkan dan bukan spontanitas untuk segmen khalayak tertentu. Yang terakhir, ada pola komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga, orang, atau kelembagaan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Komunikasi sebagai proses politik. Menurut Nuruddin mengatakan bahwa berdasarkan interrelasinya dengan sistem yang lain, sistem komunikasi adalah subsistem dari sistem politik. Menurut Gabriel Almond, komunikasi ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan. Yang kedua, komunikasi sebagai proses ekonomi. Komunikasi tidak dipandang lagi sebagai saluran di mana pesan bertukar dan saling dipahami, tetapi telah menjadi komoditas lewat komodifikasi, bentuk, dan pengaruh teknologi. Informasi adalah mata uang baru yang menggerakkan komponen-komponen ekonomi. Yang ketiga, komunikasi sebagai proses sosial. Aspek sosial dari komunikasi dipandang sebagai jaring tindakan di mana kelembagaannya terbentuk melalui proses yang konstruktif.
Komunikasi sebagai proses sosial bergerak melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Yang keempat, komunikasi sebagai proses budaya. Asumsi dasarnya adalah komunikasi ditujukan sebagai pertukaran kebudayaan dengan bahasa sebagai alat utamanya. Fungsi komunikasi sebagai proses budaya antara lain adalah karena definisi budaya yang luas, maka fungsi komunikasi terutama adalah sebagai alat penyebaran komunikasi, menghasilkan mata pencaharian hidup manusia. Komunikasi mendukung pengembangan pengetahuan dalam budaya. Yang kelima, komunikasi sebagai sistem. Komunikasi sebagai sistem dapat diartikan sebagai usaha memahami komunikasi dengan pendekatan sistem. Objek-objek dari sistem komunikasi yaitu berupa elemen-elemen komunikasi, yakni komunikator dan komunikan, pesan, media, dan timbal baliknya. Itulah fungsi-fungsi dari komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrianaldi Saputra. Di sini saya akan menyampaikan hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem lain, yaitu terdiri dari 4 hubungan. Yang pertama itu ada sistem komunikasi Indonesia dengan sistem budaya. Komunikasi dan budaya merupakan dua hal yang bagaikan dua sisi mata uang, yang ini tak dapat dipisahkan. Budaya akan sulit terbentuk tanpa ada suatu komunikasi, di mana di sisi lain bahasa yang menjadi alat komunikasi merupakan produk budaya. Sistem komunikasi Indonesia tidak akan lepas dari sistem budaya yang ada pada masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan sistem budaya di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang ada di masyarakat. Yang kedua itu hubungan sistem komunikasi dengan sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan masyarakat negara. Interaksi di antara struktur-struktur politik dalam suatu sistem politik itu dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi, meskipun tidak selamanya dan tidak semua unsur suatu sistem komunikasi merupakan bagian struktural dari sistem politik. Oleh karena itu, setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politik sendiri. Yang ketiga itu hubungan sistem komunikasi dengan sistem sosial. Sistem komunikasi berada di bawah subordinat sistem sosial. Sistem sosial adalah sebuah bangunan sistem yang besar yang dalamnya mempunyai subsistem, termasuk sistem komunikasi itu sendiri. Sedangkan sistem komunikasi bersama sistem lain yang merupakan bagian dari sistem sosial mendukung eksistensi atau keberadaan secara bersama. Misalnya sistem ekonomi, sistem budaya, sistem politik mendukung dan memberi arti keberadaan sistem sosial. Yang keempat yaitu hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara khusus Indonesia, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi, perekonomian negara Indonesia mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara berkembang sebelumnya. Saat ini dalam produksi barang, pendistribusian, dan penjualan segala sesuatunya dapat dikendalikan dengan sistem komunikasi dan khususnya teknologi komunikasi yang memadai. Namun, perkembangan teknologi informasi juga memiliki sisi negatif, di mana banyak penyalahgunaan teknologi dalam melakukan tindak kriminal. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.